siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Family Bible Reading YouTube channel. Malam hari ini kita akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40-58. Sebelumnya mari kita satu dalam doa untuk bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini kami kembali hadir di YouTube channel di mana kami akan membaca firman Tuhan yang hidup, firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang memberikan kami jawaban dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat wahyu pengertian agar kami semua yang hadir menonton YouTube channel boleh mendapatkan hikmat wahyu pengertian dan boleh mengerti akan inti dari firman Tuhan yang hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40-58 dengan perikop perkelahian Daud dengan Goliat yang menyatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya tersegenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjunguslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnyalah dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungkanlah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda,
Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata orang-orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya anak orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuhanku Isai, orang Bethlehem itu." Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur dan terima kasih kami sudah mengakhiri pembacaan firman Tuhan malam hari ini mengenai Daud dan Goliat. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu apa yang kami boleh mendapat kekuatan, itu semua kekuatan dari Tuhan. Dan siapa yang mengutuki atau merendahkan akan nama Tuhan, pasti dia akan dikucilkan dan dia akan direndahkan. Dan itulah menjadi kehidupan kami semua, agar kami selalu mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kehidupan yang layak, kehidupan dan berkat yang berlimpah kepada kami, agar kami mengikuti akan jalan perintah Tuhan dan selalu taat setia dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam indah ini, membaca firman Tuhan, biar itu menjadi satu pelajaran bagi kami, untuk kami selalu menghayati akan firman Tuhan, kami menghormati akan firman Tuhan, kami menjalani, untuk kami selalu mengikuti akan segala titah-titahnya. Terima kasih untuk malam hari ini, dan kami boleh berdoa untuk seluruh yang hadir atau menonton akan YouTube Bible Reading YouTube channel malam ini. Berkatilah mereka, berkatilah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pekerjaan maupun rumah tangga mereka. Dan biarlah kami semua yang hadir ataupun kami yang bertugas, semua anggota Bible Reading, kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami boleh menjadi peka akan firman Tuhan, agar firman yang hidup itu boleh menjadi satu rema bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pagi-pagi dengan kekuatan luar biasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk malam hari indah ini. Esok hari akan dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Samuel dengan perikop serta ayat-ayat yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.